Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik, adik-adik tersayang, kita lanjut ceritanya ya di buku ke-7, Mempertahankan Islam, seri Muhammad Teladanku. Kita sudah ada di halaman 36 ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik sudah sholat dan doakan kedua orang tua ya. Pasukan Quraisy bimbang. Pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Ubadah, bertanya, agaknya yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kami. Ya, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sa'ad pun berkata, kami telah percaya kepada Tuhan dan membenarkan. Kami pun telah menyaksikan bahwa yang Tuhan bawa itu adalah benar. Kami telah memberikan janji serta jaminan bahwa kami akan tetap taat dan setia. Laksanakanlah kehendak Tuhan. Kami di sampingmu. Demi yang telah mengutus Tuhan, sekiranya Tuhan bentangkan lautan di hadapan kami dan Tuhan terjun menyeberanginya, kami pun akan turun bersama Tuhan dan tidak seorang pun dari kami akan tinggal di belakang. Kami tidak akan segan-segan menghadapi musuh kita besok. Tuh ya adik-adik ya, ucapan dari Sa'ad ya. Kami cukup tabah dalam perang, cukup setia dalam bertempur. Semoga Allah membuktikan segalanya dari kami yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ajaklah kami bersama dengan berkah dari Allah. Gitu ya adik-adik ya. Begitu saat selesai bicara, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, ya, tampak puas dan berseri-seri ya. Beliau bersabda, berangkatlah dan bergembiralah. Allah sudah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua rombongan Quraisy itu. Seolah kini kehancuran mereka itu tampak di depanku. Sementara itu, pasukan Quraisy akhirnya berangkat ke Badar mengikuti saran Abu Jahal. Abu Jahal berpikir apabila mereka kembali ke Mekah, walaupun kafilah mereka telah selamat, orang-orang Arab akan berkata bahwa orang Quraisy gentar menghadapi Muhammad. Apalagi sebelum kafilah dagang Amir bin Al-Hadrami telah dirampas pasukan Abdullah bin Jahsy. Bukankah sekarang saatnya untuk menunjukkan kekuatan dan pembalasan? Tuh ya adik-adik, masih ingat kan? Hari kemarin kita bacakan tentang perjalanan kaum muslimin untuk pergi ke Badar ya. Mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang tadi adalah pembicaraan antara Rasulullah dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu adalah pemimpin kaum Ansar ya adik-adik ya. Nah, oke kita lanjut ya. 3 hari 3 malam lamanya mereka menghabiskan waktu di Badar sambil bersukaria, bernyanyi-nyanyi, dan menghibur diri. Dengan para penari. Ya, ini adalah orang-orang Quraisy ya adik-adik ya. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal ya. Dari Mekah menuju ke Badar juga. Dengan kekuatan sedemikian besar dan lengkap, mereka memandang enteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Seandainya terjadi pertempuran, tentu merekalah yang menang. Apalagi tidak seorang pun pahlawan perang Quraisy yang tertinggal. Semuanya ikut dan dalam keadaan siap berlaga. Mereka tidak peduli bahwa pasukan muslim kini telah semakin dekat ke Badar. Oke adik-adik, kita baca dulu ini bersama-sama ya. Perjuangan dengan lidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakan harta dan lidahmu untuk melawan orang kafir.
Selain berjihad dengan nyawa dan harta, perjuangan dengan kata-kata juga sangat penting. Tujuannya adalah untuk membantah berita menyesatkan dari musuh serta balik melemahkan semangat musuh. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Menanyai tawanan. Di pihak lain, pasukan Muslim terus maju menuju Badar. Konsentrasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfokus pada lawan yang akan dihadapi. Beliau mengutus Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk pergi mendahului pasukan. Ketiga pahlawan itu bertugas mengintai posisi dan kegiatan lawan. Di sebuah mata air, mereka menangkap 3 orang budak Quraisy yang sedang memberi minum beberapa ternak. Budak-budak itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, berapa jumlah pasukan Quraisy yang datang? Banyak, jawab salah satunya dengan wajah pucat. Berapa banyak jumlahnya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Kami tidak tahu, jawab orang itu lagi. Kali ini ia benar-benar ketakutan. Ia menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menganggapnya berbohong dan akan memaksa dengan kekerasan agar mereka berbicara. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki cara yang lebih baik. Beliau pun mengajukan pertanyaan yang cerdik. Berapa ekor kambing yang mereka sembelih setiap hari untuk dimakan? Setiap hari mereka memotong 9 ekor kambing, terkadang sampai 10 ekor. Tuh ya, jawab para orang-orang yang ditawan ya adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk. Kalau begitu jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Siapa saja para ketua Quraisy yang ikut berangkat? Para kepala Quraisy yang berangkat adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Haris bin Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadar bin Al-Haris, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, Suhail bin Amir, Mudabih bin Hajjaj, dan Amir bin Abduwad. Mendengar keterangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik menghadap para sahabat seraya bersabda, lihat sekarang, Mekah telah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada kita. Para sahabat paham, hal itu berarti mereka akan berhadapan dengan pasukan yang didukung semua pahlawan terbaik dengan jumlah 3 kali lipat lebih banyak. Mereka harus mengerahkan seluruh semangat menghadapi pertempuran sengit dan dahsyat. Sebuah pertempuran yang mereka tahu tidak akan dapat mereka menangkan, kecuali dengan iman yang kuat sampai memenuhi kalbu. Lanjut ya adik-adik. Nih, ada mimpi Juhaim. Adik-adik tersayang, Abu Sufyan gusar mendengar kesombongan Abu Jahal. Memimpin pasukan Quraisy untuk terus maju sampai ke Badar. Padahal kafilah dagangnya telah selamat. Inilah orang yang melewati batas, gerutu Abu Sufyan. Orang seperti ini tentu akan menjumpai nasib malang dan pada akhirnya akan jatuh. Tuh adik-adik. Abu Sufyan sebetulnya sudah memperingatkan ya supaya Abu Jahal dan pasukannya pulang ke Mekah karena Abu Sufyan ini dengan kafilah dagangnya sudah selamat dari ini ya, halauan
pasukan Rasulullah. Oke. Sementara itu terjadi kegemparan di tengah pasukan Quraisy, pimpinan Abu Jahal. Kejadian bermula dari mimpi yang dialami Juhaim bin Asad, seorang tentara Quraisy dari Bani Muthalib. Saat itu pasukan Quraisy tengah berkemah di Jufah. Belum tiba di Badar, malam itu Juhaim bangun tidur sambil melompat sehingga membuat teman-temannya kaget. "Ada apa? Apa kamu bermimpi?" tanya seseorang. Juhaim perlu mengatur nafasnya beberapa saat sebelum sanggup berkata, "Saya sedang dalam keadaan antara tertidur dan terjaga ketika melihat seseorang lelaki mengendarai kuda sambil menarik tali kekang seekor unta. Apakah kalian melihatnya juga?" Teman-teman Juhaim menggeleng, "Tidak." Juhaim berkata perlahan sambil hampir tidak terdengar, "Orang itu memukul tengkuk untanya sampai berdarah. Unta itu berlari ke tengah perkemahan kita dan mencimpratkan darahnya ke seluruh tenda. Tidak ada satu tenda pun yang tidak terkena noda darah." Teman-teman Juhaim terkejut, tapi tidak seorang pun bicara. Juhaim lalu melanjutkan ceritanya. "Lalu kulihat Abu Jahal mati terbunuh. Utbah mati terbunuh. Syaibah mati terbunuh. Zam'ah mati terbunuh. Bla 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 bla." Juhaim terus menyebutkan nama orang-orang yang dilihatnya mati terbunuh dan memberitahukan juga kepada mereka yang akan tertawan. Teman-teman Juhaim pun gempar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Begitu mendengar cerita Juhaim, Abu Jahal sendiri berkata, "Hai Juhaim, aku dengar kamu menceritakan kisah dusta kepada orang banyak. Akan kamu lihat nanti, Muhammadlah yang akan terbunuh, bukan aku." Kemudian Abu Jahal berpaling kepada orang banyak seraya tertawa dan berkata, "Inilah nabi baru dari Bani Muthalib." Orang-orang tertawa sinis. Sebagian mereka jadi membenci Juhaim. Juhaim bin Asad masuk Islam pada perang Khaybar. Alhamdulillah, akhirnya Juhaim mendapat hidayah. Yuk, kita baca bersama ini adik-adik. Mengatasi rasa takut. Bersumberkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pejuang Muslim mampu mengatasi rasa takut pada kematian. Mereka mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan cepat atau lambat akan mati. Mereka mengetahui bahwa jauh lebih baik berjuang di jalan Allah sekalipun harus mati daripada menghabiskan hidup untuk kesenangan sendiri, lalu mati karena sakit atau kecelakaan. Tuh ya, yuk kita lanjut ke halaman berikut. Pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Badar. 100 orang tentara Quraisy dari Bani Zuhra memutuskan untuk kembali. "Buat apa kita mengikuti kesombongan Abu Jahal?" Demikian Al-Akhnas bin Syarik berkata. Ia pemimpin Bani Zuhra. "Kafilah dagang kita telah selamat sehingga tidak ada gunanya kita bertempur dengan Muhammad." Abu Jahal datang sambil marah-marah. Keduanya lalu bertengkar mulut. Akhirnya Al-Akhnas membawa Bani Zuhrah kembali ke Mekah. Bagaimana dengan keadaan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hujan sejuk menyirami pasukan Muslim dan membuat perjalanan mereka menuju Badar terasa mudah. Mereka semua mengetahui bahwa peluang untuk mendapatkan harta rampasan telah hilang, sehingga semuanya mengikhlaskan hati untuk bertempur sampai mati apabila diserang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan berhenti di dekat mata air. Namun Al-Hubbab bin Al-Mundhir yang sangat mengenal betul wilayah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan berhenti di tempat ini? Kalau ini sudah wahyu Allah, kita tidak akan maju atau mundur setapak pun."
Ataukah ini sekedar pendapat Tuhan sendiri sebagai suatu taktik perang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk. Ini sekedar pendapat dan sebagai taktik perang. Ya Rasulullah, kalau begitu, tidak tepat kita berhenti di tempat ini. Mari kita pindah sampai ke tempat mata air terdekat dari mereka. Lalu sumur-sumur kering yang di belakang itu kita timbun. Selanjutnya kita membuat kolam. Lalu kita isi sepenuhnya. Barulah kita hadapi mereka berperang. Kita akan mendapat air minum, mereka tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Usul Hubab benar-benar merupakan strategi yang jitu, pikirnya. Lalu pasukan muslim segera melaksanakannya. Selesai kolam dibuat, Sa'ad bin Mu'ad memberi sebuah usul. Ya Rasulullah, kami akan membuatkan sebuah tenda untuk Tuan. Di sampingnya akan kami tambatkan sebuah kendaraan. Biarlah kami yang menghadapi musuh. Apabila Allah memberi kemenangan, itulah yang kita harapkan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, dengan kendaraan itu Tuan dapat mengundurkan diri ke Madinah. Masih banyak sahabat kita di sana yang cinta mereka kepada Tuan tidak kurang daripada cinta kami. Sekiranya mereka mengira Tuan dihadapkan dengan sebuah pasukan besar, niscaya mereka pasti akan turut ke sini. Dengan mereka, Allah akan menjaga Tuan. Mereka benar-benar ikhlas kepada Tuan, berjuang bersama Tuan. Usul itu keluar dari rasa cinta para sahabat yang dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya. Oke, kita balik ya adik-adik ya. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, dari tendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat barisan Quraisy yang berlagak begitu sombong. Beliau pun masuk lalu menghadapkan seluruh hati dan permohonannya kepada Allah. Kemudian beliau pun memanjatkan doa yang begitu mengharukan. Ya Allah, itulah kaum Quraisy telah datang dengan sombong dan congkak. Mereka memusuhi Engkau, menyalahi perintah-perintah Engkau, dan mendustakan utusan Engkau. Ya Allah, maka pertolongan Engkau yang telah Engkau janjikan kepada hamba, itulah yang hamba minta. Ya Allah, binasakanlah mereka itu besok pagi. Ya Allah, janganlah Engkau meninggalkan hamba. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau apa yang telah Engkau janjikan kepada hamba. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah, jika atas kehendak Engkau kami dikalahkan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang memohon penuh haru sampai jubah beliau jatuh dari bahu. Abu Bakar saat itu menyampirkan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bahu beliau sambil berkata, "Ya Rasulullah, cukup bagi Tuhan permohonan Tuhan kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada Tuhan segala apa yang Dia janjikan kepada Tuhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari tenda dan berkata kepada para sahabatnya, akan dikalahkan pasukan Quraisy itu dan mereka itu akan membalik ke belakang. Sementara itu, orang Quraisy mengutus Umair bin Wahab al-Jami untuk menghitung jumlah tentara Islam. Tentara Muhammad 300 orang lebih sedikit. Lapor Umair. Sekalipun begitu, coba kita lihat dari jauh dan dari atas gunung. Aku khawatir kalau Muhammad menyembunyikan pasukan yang lain. Usul itu dilaksanakan
sampai akhirnya orang Quraisy yakin bahwa hanya yang ada di hadapannya itulah tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, menjelang pertempuran, timbul kegemparan baru di kalangan pasukan Quraisy. Kita baca ini bersama-sama dulu ya adik-adik ya. Mengapa doa penting? Doa penting karena beberapa hal, yaitu kita perlu berdoa jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Doa merupakan jiwa ibadah. Doa adalah ciri orang beriman. Doa tak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin. Doa bisa menghilangkan putus asa. Dan Allah cinta kepada orang yang banyak berdoa. Tuh, adik-adik tersayang, rajin-rajin berdoa ya. Minta sama Allah. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Terutama untuk kedua orang tua kita ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Jumat 17 Ramadan. Seorang pemuka Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah tiba-tiba berpendapat bahwa berperang sekarang tidak ada gunanya. Abu Jahal kembali mengamuk. Ia menjuluki Utbah sebagai penakut. Pertengkaran itu terlihat dari jauh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Perlahan, keyakinan mereka akan pertolongan Allah semakin kuat. Pendapat Utbah dibicarakan secara kilat oleh para pemuka Quraisy. Merasa malu jika mundur setelah berhadapan. Para pemimpin Quraisy memutuskan untuk maju bertempur. Apalagi saat itu pasukan Quraisy jauh lebih banyak dengan persenjataan yang jauh lebih kuat. Seorang penulis sejarah menyebutkan bahwa saat itu datanglah iblis yang menyerupai wajah Suraqah bin Malik, pemimpin Bani Mudlij, bersama puluhan anak buahnya. Iblis berkata kepada para pemuka Quraisy, "Jangan takut memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Kalau kamu kalah, kami akan membantumu dari arah belakang." Tiba-tiba, malaikat Jibril turun dan mendatangi iblis dengan cepat. Seketika itu juga Suraqah, gadungan, dan anak buahnya melarikan diri. Seorang pahlawan Quraisy berteriak heran. "Hendak kemana engkau, hai Suraqah? Bukankah engkau tadi hendak membela kami? Mengapa engkau sekarang hendak pergi dari sini?" "Sudahlah," jawab iblis gusar. "Aku melihat sesuatu yang tidak engkau lihat." Setelah itu, kedua pasukan pun saling berhadapan. Pagi itu hari Jumat tanggal 17 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia gugur, dan Allah akan menempatkannya di dalam surga." Semangat pasukan pun melambung. Kekuatan iman yang diberikan Allah melebihi kekuatan apapun. Walaupun demikian, beberapa orang pahlawan Quraisy menunjukkan keberanian mereka. Geram akibat tidak mendapatkan air karena sumur-sumur yang ada di daerah sana ya, itu telah ditutup oleh kaum muslimin. Seperti rencana mereka di awal ya adik-adik ya. Seorang pahlawan Quraisy bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi keluar dari barisan seraya berseru congkak. "Aku bersumpah demi nama Tuhan, akan kurusak kolam-kolam mereka. Jika tidak dapat melakukannya, lebih baik aku mati." Dengan tangkas, Aswad berlari ke kolam kaum muslimin. Gitu ya. Kita baca sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Mengapa jihad penting? Jihad penting karena merupakan bukti iman yang benar, pembebas dari siksa, dan meninggikan derajat orang yang melakukannya, serta merupakan sarana untuk mendapatkan hidayah, anugerah, dan pahala. Hendaknya
Jihad lebih dicintai setiap muslim daripada yang lainnya. Seperti itu adik-adik ya. Yuk kita lanjutkan. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi adik-adik ya. Karena dia mau menutup sumber air orang-orang muslim. Oke. Adik-adik tersayang, Hamzah bin Abdul Muthalib segera keluar menghadang Aswad. Persis di tepi kolam. Kedua pahlawan itu bertarung. Walau Aswad terkenal beringas dan sangat ditakuti, tidak membutuhkan waktu lama bagi Hamzah untuk merubuhkannya dengan tebasan pedang. Kini darah telah tumpah. Hal itu membuat semangat pasukan yang saling berhadapan mendidih. Sudah lazim pada waktu itu, sebelum pertempuran dua pasukan besar dimulai, para pahlawan dari kedua belah pihak bertarung satu lawan satu. Dari pihak Quraisy keluarlah 3 orang pendekar. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari pihak Muslim keluarlah 3 pahlawan Ansar, Auf bin Al-Harith, Muawid bin Al-Harith, dan Abdullah bin Rawaha. Namun, ketiga orang pahlawan Islam itu dipandang remeh oleh para pendekar Quraisy dengan bertanya, "Siapakah kalian ini? Dan dari keturunan siapakah kalian ini?" "Kami golongan Ansor dari Madinah." "Ah, tidak pantas kalau kami bertanding dengan kalian, karena kalian bukan dari bangsa kami. Percuma kalau kalian bertanding dengan kami." Kemudian Utbah berseru, "Hai Muhammad, keluarkan 3 orang sahabatmu dari suku Quraisy dan merupakan keturunan Bani Hashim." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik mundur ketiga sahabat Ansor tadi dan memerintahkan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith untuk maju ke gelanggang. Ketiga pahlawan itu keluar dengan badan tegak dan berjalan mendekati lawan masing-masing. 3 pendekar Quraisy tadi mengangguk puas. "Bagus, memang pantas apabila kita bertarung. Kami dari Quraisy dan kalian dari Quraisy juga." Maka duel pun dimulai. Dengan cepat Hamzah merubuhkan Syaibah. Hampir bersamaan Ali bin Abu Thalib juga menebas Walid. Sementara itu Ubaidah dan Utbah sama-sama terjatuh bersimpah darah. Pekik takbir membahana dari pasukan muslim melihat kemenangan itu. Utbah mati seketika. Sementara Hamzah dan Ali mengangkat Ubaidah ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah lututnya hampir putus terbelah pedang. Apakah Ubaidah akan selamat dengan luka separah itu? Baik adik-adik tersayang, kita break dulu ya. Kita lanjutkan esok. Nah, ceritanya tegang ya adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa menerima kisah dari kakak sementara ini ya. Jadi kelanjutannya silakan adik-adik tunggu. Jika bermanfaat, silakan adik-adik bisa bagikan video ini. Nanti kita lanjut di bagian ke-25 ya adik-adik ya. Terus di pertempuran nanti ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.